Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Ramadhani dengan NIM D500220043. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Ekstraksi enzim silanase dari limbah tongkol jagung untuk bleaching pulp ramah lingkungan. Pada presentasi kali ini terdapat dua bab, yaitu pendahuluan dan juga metodologi penelitian. Langsung saja kita langsung ke bab pendahuluan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, literatur review dan state of the art, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Latar belakang masalah. Proses bleaching pada pulp menggunakan senyawa klor yang berdampak serius bagi lingkungan. Beberapa industri pulp di Indonesia masih menggunakan bahan kimia berbasis klorin. Padahal bahan kimia tersebut menghasilkan limbah beracun yang bersifat mutagenik, persisten, dan dapat terakumulasi di lingkungan. Nah, untuk menghadapi hal tersebut terdapat teknik biobleaching yang menggunakan enzim silanase. Enzim silanase ini bekerja optimal pada pH basa dan suhu tinggi untuk meningkatkan efisiensi pemutihan. Metode ini mampu meningkatkan kecerahan pulp kraft sekaligus mengurangi penggunaan senyawa klorin. Enzim silanase dapat ditemukan pada bahan non-kayu, salah satunya tongkol jagung. Tongkol jagung ini termasuk limbah pertanian yang melimpah. Tongkol jagung memiliki kandungan silan sebesar 12,4–12,9%. Diharapkan pulp yang dihasilkan dari proses biobleaching yang ramah lingkungan dapat menghasilkan hasil yang lebih putih dan lebih bagus daripada yang menggunakan senyawa klorin. Selanjutnya ada literatur review. Ini adalah beberapa jurnal yang saya pakai. Yang pertama ada Septinirung dan P 2011. Silanase memiliki peran penting dalam proses pemutihan pulp, yaitu membantu memecah kompleks lignin karbohidrat. Nantinya penggunaan silanase dapat mengurangi konsumsi senyawa klorin hingga 20–40% dan meningkatkan kualitas kertas yang dihasilkan. Yang kedua ada jurnal dari Febriana dan Idawati 2024 yang mengatakan mikroorganisme dapat memproduksi enzim silanase melalui fermentasi dengan bakteri dan jamur sebagai produsen utama. Salah satu bakteri yang memproduksi enzim ini adalah Bacillus stearothermophilus yang termasuk bakteri termofilik, yaitu bakteri yang tumbuh pada suhu tinggi antara 45–8 derajat Celcius. Lalu ada jurnal dari Desai dan Iyer 2022 yang mengatakan teknik fermentasi padat atau solid state fermentation sering direkomendasikan untuk produksi enzim menggunakan substrat padat seperti pada serbuk tongkol jagung. Lalu selanjutnya ada state of the art. Beberapa industri pulp di Indonesia masih menggunakan bahan kimia berbasis klorin, padahal terdapat enzim silanase yang dapat membantu sedelifinasi lignin dengan lebih ramah lingkungan. Proses bleaching di sektor pulp dan kertas saat ini cenderung menekankan metode totally chlorine-free, padahal terdapat metode elementary chlorine-free yang lebih rendah energi dan biobleaching yang lebih ramah lingkungan. Pada awalnya, enzim silanase yang digunakan itu sering diproduksi menggunakan metode ekstraksi. Namun, sekarang metode fermentasi dapat membantu produksi enzim silanase dengan lebih maksimal. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang saya gunakan pada penelitian ini adalah proses produksi enzim silanase dan pengaruh konsentrasi enzim silanase terhadap bilangan kappa pada pulp yang telah dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses produksi enzim silanase dengan metode fermentasi dan juga mengetahui pengaruh konsentrasi enzim silanase terhadap bilangan kappa pada pulp yang telah dihasilkan. Hipotesis yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis 0, konsentrasi enzim silanase yang digunakan tidak mempengaruhi bilangan kappa pada pulp yang dihasilkan. Lalu, hipotesis alternatif, konsentrasi enzim silanase yang digunakan mempengaruhi bilangan kappa pada pulp yang dihasilkan. Kita masuk ke bab kedua, yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, tahapan penelitian dan pengambilan data, analisis data, dan jadwal penelitian. Rancangan penelitian terdiri dari jenis rancangan, rancangan penelitian, dan variabel. Jenis rancangan yang saya pakai pada penelitian kali ini adalah penelitian kuantitatif, dan rancangannya adalah rancangan acak lengkap.
Variabel yang dipakai pada penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah konsentrasi enzim silanase dan suhu pada proses bleaching dari limbah tongkol jagung. Variabel terikatnya adalah kadar lignin pada pulp, dan variabel kontrolnya adalah bakteri dan proses produksi enzim silanase dari limbah tongkol jagung. Selanjutnya ada tahapan penelitian dan mengambil data. Tahapan pertama yaitu preparasi sampel. Tongkol jagung yang telah dicuci dan setengah kering dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 7 hari. Nantinya setelah kering, tongkol tersebut dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk yang halus. Nantinya serbuk tersebut digunakan dengan ukuran partikel 40-60 mesh. Tahapan yang kedua ada fermentasi tongkol jagung. Serbuk tongkol jagung tersebut diambil sebanyak 10 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam lampu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan larutan MS agen yang telah dilarutkan dalam natrium karbonat 0,1 m dengan perbandingan 1:2,5 pada pH 10,5. Campuran tersebut diinokulasi dengan suspensi mikroorganisme sebesar 10% dan diinkubasi selama 4 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah proses fermentasi selesai, enzim diekstrak dalam kondisi dingin menggunakan 100% larutan buffer natrium karbonat, 100 ml larutan buffer natrium karbonat, dan 100 ml larutan natrium bikarbonat dengan pH 10,5. Ekstraksi tersebut dilakukan menggunakan orbital shaker dengan kecepatan 110 rpm selama 1 jam, diikuti dengan penyaringan menggunakan kain kasa basah. Ekstraksi yang diperoleh kemudian disentrifugasi 2 kali pada suhu 4 derajat Celcius menggunakan refrigerated centrifuge dengan penambahan larutan pengawet. Supernatant yang dihasilkan disebut dengan ekstrak kasar. Yang ketiga itu ada proses bleaching pulp. Proses bleaching pulp ini menggunakan klorin dioksida yang dikenal dengan metode elementary chlorine free. Proses ini terdiri dari 6 tahap, yaitu silanase atau oksigen, klorin dioksida, ekstraksi pertama, klorin dioksida tahap 1, ekstraksi kedua, dan klorin dioksida tahap kedua. Nantinya pada klorin dioksida digunakan sebanyak 0,22%, pada klorin dioksida tahap 1 sebanyak 1%, dan klorin dioksida tahap 2 sebanyak 0,5%. Yang terakhir ada pengujian lignin dengan menggunakan uji bilangan Blanco. Tahap pertama pada uji bilangan Blanco nanti melibatkan pencampuran 200 ml aqueous, 25 ml kalium permanganat, 25 ml asam sulfat yang dimasukkan ke dalam gelas beker berkapasitas 500 ml yang kemudian diterasi menggunakan larutan natrium tiosulfat hingga larutan berubah dari ungu menjadi bening. Setelah proses selesai, didapatkan data yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode ANOVA dengan bantuan software Excel. Berikut ini adalah jadwal penelitian yang telah saya susun. Baik, itu adalah presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga penelitian yang akan saya lakukan nanti dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.